Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Alexandria? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini berjumpa lagi nih bersama Miss Ius. Kita akan membahas pembelajaran tematik 3H subtema 3. Materi kita pada hari ini yaitu tentang rambu lalu lintas. Sebelum kita memulai kegiatan, mari bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah belajar kalian dapat mengetahui tentang rambu lalu lintas. Kalian juga dapat menunjukkan beberapa jenis rambu, mulai dari rambu larangan, peringatan, perintah, serta petunjuk. Serta kalian dapat mengetahui kegunaan dan arti dari masing-masing rambu tersebut. Yuk kita mulai. Nah, kalau dilihat di gambar ini sangat lengkap ya rambu lalu lintasnya. Ada rambu penyeberangan, ada lampu dilarang berhenti, ada penunjuk jalan, ada juga lampu lalu lintas. Nah, apa sih itu rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang terdiri dari lambang, huruf, angka, dan kalimat yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk penggunaan jalan. Nah, tujuannya apa sih rambu lalu lintas itu dibuat atau dipasang? Rambu lalu lintas dipasang bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Nah, bagaimana aturan berlalu lintas yang baik? Semua pengguna kendaraan harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi dan mematuhi peraturan lalu lintas serta berjalan di sebelah kiri jalan agar terjaga keselamatannya. Kenapa sih kita dilarang jalan di sebelah kanan? Boleh saja jalan di sebelah kanan. Hanya jalur di sebelah kanan diperuntukkan untuk jalur cepat. Artinya kalau kita jalannya lebih pelan atau sedikit lambat, lebih baik kita jalan di sebelah kiri agar tidak mengganggu pejalan lain yang ingin jalan lebih cepat serta menjaga keselamatan diri kita. Nah, apa fungsi rambu-rambu lalu lintas? Fungsi rambu lalu lintas yang pertama, memberikan informasi tentang kondisi jalan. Yang kedua, memberikan informasi tentang keadaan lalu lintas. Yang ketiga, mendukung keselamatan berlalu lintas. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang perbaikan jalan. Biasanya kalau teman-teman suka lihat tuh, atau kalau kalian pernah lewat depan sekolah kita sedang ada perbaikan jalan, biasanya di situ ada rambu-rambu peringatan, hati-hati, jalan sedang diperbaiki. Nah, beberapa jenis rambu lalu lintas. Yang pertama ada rambu peringatan. Yang kedua ada rambu larangan. Yang ketiga ada rambu perintah. Dan yang terakhir ada rambu petunjuk. Yang pertama nih, rambu peringatan. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan adanya bahaya dalam perjalanan. Nah, contoh rambu peringatan, ini kalau kita lihat di gambar kita, ini ada gambar jalanan yang berbelok dan ada rambunya ya kalau dilihat dari gambar. Nah, dari gambar itu kita bisa kasih kesimpulan nih bahwa di gambar tersebut petunjuk arah itu menunjukkan bahwa memang jalan tersebut akan berbelok atau banyak tikungannya. Nah, ini ada beberapa contoh nih rambu peringatan. Yang pertama, lampu pengatur lalu lintas. Lambangnya ya lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau.
ada juga rambu banyak lalu lintas sepeda, ada penyeberangan pejalan kaki, tikungan atau belokan ke kanan, jalan dua arah, bundaran dengan prioritas. Kalau bundaran, kalau kalian pernah lewat ke depan Unpam, itu ada rambu-rambu lalu lintasnya. Terus ada jalan menanjak, jalan licin, serta jalan yang cekung. Nah, ini harus berhati-hati teman-teman. Dari rambu-rambu peringatan ini kita diingatkan untuk lebih menjaga kecepatan dari kendaraan kita serta kehati-hatian dalam kita berkendara. Nah, kalau diperhatikan, warna dasar dari rambu peringatan adalah warna kuning, sementara simbolnya ditandai dengan warna hitam, dan di bagian pinggirnya itu diberi garis hitam juga ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu rambu larangan. Cirinya adalah yang pertama warna dasar putih. Yang kedua warna garis tapi merah seperti di contoh nih ya. Yang ketiga warna lambang hitam. Nih kalau dilihat ada anak lagi mau nyebrang nih. Ada rambu lalu lintasnya. Nah, ini adalah contoh, namanya juga rambu larangan ya. Ini adalah contohnya. Yang pertama, kalau gambar S dicoret itu namanya dilarang berhenti. Yang kedua ada dilarang masuk, yang ketiga dilarang parkir. Gambar ini P dicoret, ini sering banget kita sering lihat ya. Terus ada gambar sepeda dan mobil dicoret, ini mobil dan sepeda motor dilarang masuk. Biasanya ini adalah di jalur tol. Terus dilarang membunyikan isyarat suara, sepeda dilarang masuk. Nah, ini nih biasanya kalau di terowongan, batas ketinggian kendaraan, atau kalau kalian pernah parkir, orang tuanya nih pernah parkir di basement mall atau di bagian apa namanya itu ya, bukan basement, kalau bagian atas gitu, biasanya tulisannya nih batas ketinggian kendaraan. Nah, ini terus ada batas maksimal kecepatan sama dilarang berputar. Banyak banget sih, lebih banyak lagi sih. Terus yang selanjutnya yaitu rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Nah, namanya juga perintah, ini wajib dilakukan ya. Contoh rambu perintah. Ini kalau di gambarnya sendiri ada gambar mobil yang boleh lewat di jalur sebelah kiri dan sepeda lewat jalur sebelah kanan. Atau seperti ini nih. Ada gambar wajib masuk lajur kiri, ada wajib masuki lajur kanan, wajib masuk lajur yang ditunjuk, terus batas minimum kecepatan, ada jalur sepeda motor, jalur khusus angkutan umum, terus jalur pejalan kaki, serta jalur pesepeda. Nah, ini jalur pesepeda ini bahkan sekarang sudah digambar langsung ya di jalanannya. Kalau kamu suka jalan-jalan di Jakarta, itu jalan-jalan di Jakarta sebagiannya sudah dibuat jalur pesepeda, dan di gambarnya rambunya di jalanannya langsung itu seperti ini. Ini untuk rambu-rambu perintah. Nah, warna dasar biru dan warna lambang itu warnanya putih untuk rambu-rambu perintah. Yang selanjutnya itu rambu petunjuk. Cirinya adalah warna dasarnya hijau atau biru. Terus yang kedua warna garis tepi warna putih, dan warna lambangnya juga warna putih. Contoh rambu petunjuk. Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama ini ada petunjuk gereja. Ada juga petunjuk masjid, kemudian ada lokasi pelayanan kesehatan, petunjuk SPBU, petunjuk tempat makan. Biasanya kalau ini lebih banyak di jalan tol ya, kalau untuk orang-orang berhenti. Terus petunjuk bandara atau tempat-tempat yang menunjukkan satu tempat, kayak ini nih, bandara atau stasiun atau juga terminal bus gitu. Nah, yang bagian bawah ini ada petunjuk rute Bandung, Jakarta.
Nah, itu ada tulisan yang kecil angka 3. Itu menunjukkan 3 kilometer lagi. Belok ke arah kiri. Nah, ke Jogja atau Tasikmalaya 3 kilometer lagi belok ke arah kanan. Seperti itu. Itu perhatikan angkanya ya, ada angka 3-nya. Itu menunjukkan berapa kilometernya lagi. Terus ini ada petunjuk tempat wisata. Harmoni atau kawasan Kota Tua ini jalan lurus. Sementara ke arah Cideng atau Roksi ini belok ke kiri. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Harmoni kawasan Kota Tua jalan lurus, Cideng dan Roksi belok ke arah kiri. Seperti itu. Nah, ini petunjuk masuk tol. Belok ke kiri Belawan Tanjung Morawa, atau melalui jalan jalur tol seperti ini. Sebenarnya kalau tulisan seperti ini lebih banyak kita temuin di jalan-jalan besar ya. Kalau gang-gang kecil itu jarang kelihatan. Jalan-jalan besar, jalan-jalan utama seperti itu. Terus di jalan tol, balik lagi di jalan tol, jalan besar protokol seperti jalan-jalan di, kalau kalian pernah jalan-jalan di Jalan Sudirman, Jalan Gatot Subroto di Jakarta. Nah, ini banyak banget petunjuk. Nah, petunjuk-petunjuk ini memudahkan kita untuk berjalan di jalanan. Nah, untuk tugasnya teman-teman bisa kerjakan halaman 115, ayo berlatih dan ayo diskusi. Teman-teman, rambu-rambu ini dibuat agar kita sebagai pengguna jalan serta orang lain sebagai orang yang juga menikmati fasilitas jalanan juga merasa aman dan nyaman. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.